Timnas U19 benar-benar mendapatkan pelajaran berharga di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024. Yap, apapun hasil di turnamen ini, tentu saja evaluasi adalah yang paling penting. Sebab dari turnamen ini, kita bisa mengukur sejauh mana kesiapan tim ini. Namun, kita juga harus realistis kalau misinya adalah lolos Piala Dunia U20. Jelas dengan skuad yang seperti sekarang ini, masih amat sangat berat. Ditinggal Jens Raven dan Welber aja, udah kelihatan pace tim ini berkurang drastis. Untuk itu, meskipun PSSI belum terbuka siapa saja yang akan dipanggil, tapi kami sudah menemukan beberapa nama potensial yang bisa dipanggil untuk membela Garuda Muda. Lantas, siapa sajakah mereka? Sekarang ini, komposisi Timnas U19 memang yang terbaik bila ukurannya adalah Asia Tenggara. Tapi harus diakui juga, semua itu terbantu dengan keberadaan Jens Raven dan juga Welber Jardim. Akan tetapi, ketika dua pemain itu absen, suka tak suka permainan dari Timnas U19 benar-benar tidak konsisten. Memang di partai pertama, Seoul Earth on Ice Cup 2024 kita berhasil mengalahkan Argentina. Tapi setelah itu, permainan Garuda Muda cenderung menurun. Ya, beberapa kesalahan elementer serta sering banget salah dalam ambil keputusan seolah menjadi penyakit kambuhan yang dialami pemain Indonesia dari masa ke masa. Kebiasaan ingin selalu gocek dulu ini juga jadi kendala. Mengapa game plan Coach Indra sering banget gak bisa tereksekusi dengan baik? Ibaratnya gini, mau pelatihnya Pep Guardiola sekalipun, kalau pemainnya passing control dan reading the game-nya aja masih salah, ya susah juga. Atas dasar itulah, kalau misinya adalah lolos Piala Dunia U20, maka mau tak mau, PSSI harus menambah pemain yang secara level minimal sama dengan Jens Raven ataupun Welber Jardim. Dan sebelumnya, Coach Indra udah mengantongi nama-nama pemain diaspora seperti Dion Marks, Tim Geppens, ataupun Mauresmo Hinoke. Tapi jika dilihat lebih jauh, kayaknya masih ada beberapa pemain yang prosesnya bakal dikebut untuk bisa memperkuat Indonesia. Untuk nama pertama, kita punya nama Adrian Wibowo. Yap, winger tajam milik klub top Amerika Serikat atau MLS, Los Angeles FC tersebut mengaku sudah dikontak PSSI dan siap membela Timnas Indonesia. Bagi yang belum tahu, Adrian Wibowo merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Amerika Serikat pada tanggal 17 Januari 2006. Talenta 18 tahun yang berposisi natural sebagai winger kanan ini memiliki darah Indonesia dari ayah, yang berasal dari tanah air bernama Bugi Wibowo. Jelas kalau semisal Adrian bisa main untuk Timnas Indonesia, maka lini serang Indonesia terutama di posisi winger akan jadi lebih kuat mengingat ini pemain selain punya skill dan kecepatan, visi bermainnya juga dirasa sangat baik mengingat di tim muda LAFC pun ia juga menjadi pemain reguler. Selanjutnya ada Demian Oosterhuis, yang dijuluki media-media sebagai The New Elkan Bagot. Hal itu mengacu pada tinggi badan Demian yang sekarang mencapai 190 cm. Tentu saja dengan usia yang masih 17 tahun, ini akan jadi sebuah keuntungan bagi Timnas Indonesia apabila ia berhasil menjadi WNI. Meskipun masih sangat muda, Demian telah menunjukkan potensinya sebagai pemain jebolan Akademi Malaga. Selain postur, Demian juga dianugerahi kemampuan eksekusi tendangan bebas yang sangat baik. Perihal memperkuat Indonesia, Demian sendiri telah menyatakan minatnya menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh sang pemain dalam konten channel YouTube milik Yusa Nugraha. Dalam sesi wawancaranya, Demian bahkan secara terbuka sudah berusaha menghubungi PSSI melalui talent scout asal Indonesia Fardi Bahdim. Yap, kalau ini pemain bisa masuk, maka Timnas Indonesia nggak perlu khawatir lagi soal duel bola atas yang selama ini jadi salah satu kelemahan. Dan kombinasinya bersama Dion Marks serta Kadek Arel dianggap akan jadi trio yang lebih kuat di sisi belakang.
Berikutnya masih ada pemain belakang, yang mana di sana ada Reno Muns. Diketahui kalau darah Indonesia dari pemain berusia 18 tahun tersebut sudah tak perlu diragukan lagi. Yang mana Reno merupakan pesepak bola yang lahir di Jakarta dan hal itu tercatat di Transfermarkt. Dengan begitu Reno memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Reno sendiri sekarang membangun karir sepak bolanya di Jerman. Dirinya bahkan sempat tergabung dalam skuad muda Bayer Leverkusen sejak 2022 hingga Juli 2024. Selain itu, dirinya juga menjadi pemain reguler mencatatkan 38 penampilan bersama Bayer Leverkusen U19. Yang bikin menakjubkan, Reno pernah dipanggil Xabi Alonso untuk masuk skuad utama Leverkusen di pertandingan melawan RB Leipzig dan Borussia Mönchengladbach musim 2023-2024. Atas dasar itulah, PSSI sekarang ini sedang berusaha keras untuk meyakinkan Reno untuk mau main buat Indonesia. Terlebih secara atribut bermain, Reno gak cuma cakap sebagai bek, tapi juga sebagai bek kanan dan gelandang bertahan. Selanjutnya ada Julian Urip. Pemain ini sempat dirumorkan bakal memperkuat timnas Indonesia U17. Namun karena satu dan hal lainnya, dirinya batal dipanggil. Nah, Julian sendiri merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Meskipun begitu, ia juga kerap menghuni posisi gelandang tengah karena kemampuannya dalam bertahan. Sama halnya dengan Sandy Walsh, Julian dikabarkan memiliki darah Surabaya, Jawa Timur. Lahir dan besar di Belanda, pemain yang kini berusia 17 tahun tersebut sejak kecil menimba ilmu di AZ Alkmaar dan kini telah membela AZ Alkmaar U18 serta berstatus sebagai kapten tim. Di AZ, performanya pun cukup apik. Dari 42 penampilan, dirinya mampu mencetak 12 gol dan 3 assist. Jelas jika Indonesia berhasil membangun hubungan baik dan menggodanya dengan segala proyek jangka panjang, Julian bisa saja jatuh ke pelukan Indonesia dalam waktu dekat. Yap, dua nama terakhir dirasa layak jatuh kepada Sjors Louis Hamson dan Dean Ilsel Deschapper. Sjors yang berposisi sebagai penyerang dinilai benar-benar layak menjadi tandem bagi Jens Raven di sektor depan. Meskipun masih berusia 18 tahun, Sjors Louis saat ini sudah memperkuat Fortuna Sittard U21. Dalam 32 penampilannya musim lalu, pemain yang satu ini mencetak 12 gol dan 15 assist. Bahkan saking moncernya, Sjors Louis sempat melakoni debut bersama tim senior di Eredivisie akhir musim lalu. Meskipun hanya semenit, momen itu merupakan momen membanggakan baginya karena menjadi satu titik awal yang bagus dalam karirnya. Saat dipanggil ke skuad utama Fortuna, dirinya mengaku bahkan sempat mengobrol dengan pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, yang ketika itu masih main di sana sebagai pinjaman. Sjors Louis mengaku memiliki keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Jakarta. Tentu saja ada banyak hal yang bisa ditawarkan Sjors Louis jika bergabung dengan timnas Indonesia. Lalu ada juga Dean Ilsel Deschapper. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah itu kini berseragam AZ Alkmaar U19. Seperti diketahui, Dean Ilsel Deschapper merupakan penyerang berusia 17 tahun. Dengan usianya yang masih muda, ia bisa diproyeksikan ke dalam aset jangka panjang timnas Indonesia. Nah, untuk tipikal gaya main, Dean dikenal sebagai bomber dengan karakter permainan defensive forward atau striker yang gemar turun untuk menjemput bola atau merebut bola dan gak sekedar ngendok di kotak penalti. Tentu saja, gaya main yang kayak gini adalah kesukaan Sinteyong di timnas senior. Namun, berhubung usianya masih sangat muda, maka matang di timnas junior adalah hal yang paling realistis. Tentu saja, jika Indonesia berhasil menaturalisasi Dean Ilsel Deschapper, bisa dipastikan penyerang bertipikal fox on the box macam Ramadan Sananta bisa aja terdebak dari skuad timnas senior kalau dia nggak berusaha keras buat upgrade performa. Karena di timnas senior pun, PSSI kan kabarnya juga sedang mengusahakan dua nama penyerang dalam diri Ole Rummenigge dan Mauro Zylstra.
Ya berkaca dari semua nama tadi, harapannya adalah PSSI bisa segera merealisasikan itu. Karena jika Adrian, Demian, Reno, Julian Urip, Charles Lewis, dan Dean Isel, serta 2 nama lainnya, yakni Dion Marks dan Tim Gibbons, paling enggak secara kualitas tim ini bisa dibilang lebih siap bersaing. Dan itu juga akan jadi pematik bagi pemain timnas U19 sekarang ini untuk lebih bekerja keras serta belajar agar bisa bersaing. Gak usah mikirin kasihan atau segala macam, karena sekali lagi, kalau levelnya timnas yang dibutuhkan adalah kualitas. Kalau mau terpilih, ya bersaing, sesimpel itu. Lagi pula mereka-mereka tadi kan secara keturunan masih Indonesia. Hanya saja mereka lahir dan tumbuh di luar Indonesia. Kalau semisal mereka ingin pulang membela tanah leluhurnya, ya masa kita larang? Kan kocak gitu loh. So apapun itu, semoga saja ke depannya kualitas liga, kualitas pembinaan, kualitas timnas secara umum benar-benar bisa bersaing di top level Asia. Karena ya itu, kita itu punya sebenarnya potensi ke sana. Tinggal mau bekerja keras atau enggak. Tinggal mau turunin ego atas kepentingan bersama atau enggak. Kan itu toh selama ini masalahnya yang coba pelan-pelan dibenahi oleh Pak Erick Thohir. Makanya ayo sama-sama kita dukung apa yang layak didukung. Dan kritik apa yang layak untuk dikritik. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.